Yo, buang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, kita jumpa lagi ya di channel YouTube Fitriyanti. Share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Nah, ini adalah video kemarin, jadi baru aku upload sekarang. Sebetulnya beberapa hari ini aku itu rajin ya untuk memvideokan, cuman belum sempat saja untuk mengedit videonya. Karena memang beberapa hari ini aku lebih sibuk ya buat antara bekerja dengan ngurusin anak-anak ya, terutama untuk antar jemput mereka, mulai dari sekolahnya, ngajinya, hingga lesnya. Jadi kadang kalau pulang kerja itu badan udah kerasa capek banget, jadi aku gunakan untuk istirahat. Kadang setelah istirahat baru digunakan untuk berberes dan bersih-bersih rumah atau juga untuk masak. Nah, waktu ngeditnya di malam hari itu aku udah ngantuk bener, makanya itu nggak sempet ya buat edit-edit videonya. Dan alhamdulillah ini aku baru sempet hari ini, jadi langsung saja ini aku up sekarang videonya supaya nanti ibaratnya nggak basi lah videonya ya kalau udah kelamaan. Seperti biasa diawali dengan rutinitasku di pagi hari sebelum berangkat kerja. Ini aku sempatkan dulu buat masak satu menu aja yang simple tapi bisa dimakan untuk anak-anak ya. Ini adalah pindang ayam. Ayamnya kemarin udah aku bersihkan, kemudian udah direbus juga untuk ngilangin kotorannya sebentar. Dan ini jadi aku tinggal bikin bumbunya aja ya. Kalau bumbunya sih pernah aku share di video sebelumnya seperti bumbu pindang ikan patin ya. Jadi pakai bawang merah, kemudian pakai kunyit, lengkuas. Dan jangan lupa pakai cabai ya, untuk yang punya selera pedas bisa cabenya dibanyakin. Kalau aku sih cuma 2 batang aja biar anak-anak itu bisa makan banyak ya dengan pindang ini. Nah, itu aku masukin daun salam sama ada batang serai. Kemudian aku tambahin juga potongan tomat supaya kuah pindangnya ini lebih segar, sama yang satu lagi itu biar wangi pakai daun kemangi. Supaya cepat masaknya, biasa kalau pagi-pagi kita suka buru-buru ya berangkat kerja, itu sebaiknya kita siapkan di malam hari bumbunya, nanti pagi harinya itu tinggal cemplang-cemplung aja. Nah, setelah masak pindang ayam, ini aku lanjutin buat ngejemur pakaian. Ini aku udah mandi, kalau tadi itu aku belum mandi ya, itu bener-bener waktu subuh, jadi setelah sholat subuh langsung masak gitu. Kali ini cuciannya nggak terlalu banyak, nggak seperti sebelum-sebelumnya, karena kemarin itu cuciannya udah hampir dihabiskan semua ya. Jadi paling ini adalah cucian pakaian kemarin aja. Alhamdulillah hari ini cuacanya cukup cerah, jadi angin itu berhembus sepoi-sepoi, bisa kelihatan dari tanaman ini ya. Jadi cuacanya itu benar-benar sejuk, jadi aku lebih semangat ya buat beraktivitas. Dan setelah menjemur pakaian ini aku mau siap-siap buat berangkat kerja. Tapi sebelumnya aku mau sarapan dulu karena tadi Pak suami sempat beli nasi uduk untuk sarapan, sementara pindang ayamnya itu buat menu siang nanti ya. Karena memang kalau pagi dan siang biasanya menunya dibedakan. Supaya nggak bosen gitu ya dalam sehari kalau misalnya menunya nggak ganti. Misalnya pagi udah makan pindang, siang nanti makan pindang lagi, dan malamnya pindang lagi. Makanya aku masaknya nggak terlalu banyak ya, karena disesuaikan aja dengan porsi sekali makan. Syukur-syukur kalau lebih kan bisa nanti buat tambahan menu di malam hari. Nah, ini dia nasi uduknya, ada kerupuk, ada tumisan mie, sama telur dadar yang diiris-iris gitu, sama sambal tempe. Oke, baiklah. Habis ini aku langsung kerja dan ini aku tayangin kira-kira sekilas tentang suasana aku bekerja. Ini corong gelas, ini gelas beker, Oke, sip. ini tadi kawat kasa, Ya. ini sikat tabung, Oke. ini tadi video, ini tabung reaksi, Iya. ini lambung Erlenmeyer, Sip. ini gelas analogi, kalau ini dipetes, Tetes, kurang satu. Tetes.
Ini Bu. Pakai dulu ya. Ini bunsen pembakar. Oke. Nah, jadi beginilah suasana saat aku bekerja. Sengaja nggak dibuat tegang supaya anak-anak itu lebih mencintai dan menyukai mata pelajaran yang aku ajar ini ya. Lagi pula mereka masih kelas 10, masih tahap pengenalan, terutama untuk materi-materi dasar. Nah, habis dari mengajar, aku pulangnya langsung ke pasar tradisional untuk membeli kebutuhan nanti memasak di rumah, paling stok untuk beberapa hari ke depan. Di sini aku nggak terlalu banyak beli sayurannya. Aku beli pare 2 buah, kemudian ada terong yang kecil-kecil buat aku rebus nanti sama labu siam. Untuk total belanjaan di sini ada 3 jenis sayur yang aku beli itu sebesar Rp12.000 dan aku lanjut untuk beli ayam. Yo, buang. Jarang makannya. Karena ayamnya ini langsung minta dipotong-potong. Tadi penjualnya itu nanya untuk bagian pantat ayamnya mau dibuang atau enggak. Jadi aku bilang dibuang aja. Itu adalah bagian tempat tumbuhnya ekor ayam itu ya. Apa namanya aku nggak tahu. Pokoknya di bagian itu aku pengen dibuang karena memang aku nggak pernah makan bagian itu. Ini aku nggak videokan semua ya saat belanja. Jadi aku langsung spill saat di rumah. Nah, ini aku udah sampai di rumah dan udah ganti pakaian juga. Aku mau bersihkan ikan seluang yang aku beli tadi, ada sebanyak 3 ons. Harganya Rp20.000 dan itu tinggal bersih aja ya. Jadi semua kotoran di perutnya tadi juga udah dibuang oleh penjualnya. Kemudian ada juga udang, tadi setengah kilogram aku belinya dengan harga Rp60.000. Aku biasanya kan kalau beli untuk lauk pauk yang seafood itu ke pasar bagian dalam, tapi tadi aku cuman belanja langsung yang ada di pinggir jalan aja, karena lagi males masuk ke bagian dalam ya. Nah, ini aku lagi siap-siap untuk bersih-bersihkan udang sama apa ikan seluang tadi ya, sama ayam juga, tapi aku mau beres-beres dulu rak piring di peniris piring itu udah pada kering semua, jadi aku mau letakkan di tempatnya. Karena ada beberapa peralatan makan yang kotor di dalam kitchen sink, jadi mau aku cuci sebelum aku membersihkan protein hewaninya. Jadi kalau misalnya kitchen sinknya udah leluasa, enak ya kita buat nyuci protein hewaninya, jadi nggak sempit. Nah, ini aku sambil nunggu air di tekmon itu penuh, aku bersihin dulu pare. Aku ambil 1 buah aja ya, tadi kan aku beli 2 buah, karena ini buat makan malam aja. Untuk makan siangnya tadi udah makan pindang. Jadi untuk makan malamnya itu nanti ditambahin dengan sambal pare, sama aku mau goreng ikan seluangnya. Lanjut, ini aku lagi mindahin nasi yang ada di dalam Magicom, karena Magicom itu kayaknya udah beberapa minggu ini sedikit bermasalah. Jadi waktu menanak nasi itu dia bisa panas, tapi pas udah naik cetekannya, jadi udah tinggal menghangatkan, itu nggak terlalu hangat lagi. Jadi kebanyakan nasinya itu lebih banyak berair ya di bagian bawah. Padahal itu pada saat memasak maupun setelah masak, itu aku suka aduk-aduk supaya nggak basi gitu. Jadi mudah-mudahan dengan dikukus gini nasinya lebih awet ya, nggak terlalu basah. Nah, lanjut ini aku mau ambil food container, aku mau mewadahi tahu. Tadi aku beli tahu sebanyak Rp3.000, tahu goreng. Nanti buat stok masak di esok hari ya. Aku juga tadi beli sayur sop-sopan, jadi Rp5.000 itu udah diracik sayur sopnya, udah ada wortel, kentang, kubis, sama daun sup, daun bawang. Jadi rencananya nanti aku mau ngesop daging yang ada di kulkas, stok yang lama. Oke, baiklah, ini tahunya udah aku cuci bersih, jadi sekarang waktunya untuk dimasukin di food container sambil aku kasih dengan air matang supaya lebih awet tahunya. Walaupun sebetulnya rencananya besok mau aku masak, tapi buat jaga-jaga ya, siapa tahu besok nggak sempet masak. Pokoknya antisipasilah supaya tahunya lebih awet. Nah, ini ikan seluang yang aku beli tadi, aku mau langsung cuci bersih. Ini tinggal mencuci bagian dalam perutnya ya, sama bagian luarnya. Karena kan untuk kotoran perutnya itu udah dibuang oleh penjualnya. Nah, sementara kalau udang itu memang benar-benar dari nol, belum dibersihkan sama sekali. Jadi biasanya yang bikin lama itu ngebersihin udang.
Kalau untuk ayam tadi itu tinggal ngebersihin juga, paling aku rebus sebentar untuk menghilangkan kotoran-kotorannya. Nanti besok tinggal dipikirin mau dimasak apa ya. Mungkin juga lusa aku masaknya kalau misalnya besok ikannya atau udangnya udah dimasak duluan. Jadi tergantung anak-anak request apa. Nah, aku itu sekali-sekali ngelihat jam supaya nanti aku nggak terlambat ya buat ngejemput kakak Gali sama adik Gina. Sekalian juga aku hari ini mau ajakin kakak Gali buat nyari kue ulang tahun untuk Pak Suami. Jadi Pak Suami hari ini itu berulang tahun, tapi aku udah ucapin sebetulnya tinggal kuenya aja yang belum dikasih gitu buat bikin surprise biar Pak Suami itu nunggu-nunggu. Taunya rencananya itu malam nanti baru mau aku bikin surprise sama anak-anak. Karena kan anak-anak juga seharian ini nggak ada di rumah ya. Ada yang sekolah, kemudian nanti ada ngaji, ada lesnya juga. Dan kalau sore itu terlalu mepet ya. Jadi malam nanti kan lebih santai buat ngasih surprise-nya. Nah ini aku sama kakak Gali udah berada di toko kue-kuean. Jadi aku beli kue tar aja satu. Sementara habis ngejemput kakak Gali, aku mau juga langsung ngejemput adik Gina. Jadi antara kakak Gali pulang sekolah dengan adik Gina itu selisih sekitar 1 jaman ya untuk ngejemputnya. Tapi kalau mau pulang ke rumah itu kayaknya mepet banget ya. Jadi lebih baik di pertengahan waktu nunggu adik Gina kami beli kue tarnya. Nah, inilah waktu di malam hari suasananya. Jadi aku udah siap-siap mau kasih kejutan dengan Pak Suami. Sementara kakak Gali sama adik Gina itu dari tadi ngerjain Pak Suami ya. Ada yang minta kuncirin rambut, kemudian ada juga yang minta temenin buat ke kamar mandi. Nah, ini pas lagi aku udah nyiapin kuenya, aku minta kakak Gali buat ngerjain Pak Suami lagi yang lagi di ruang tamu ya. Ini jadi kakak Gali aku minta buat ngerjain Pak Suami lagi. Jadi pura-puranya kakak Gali itu mau minta temenin kakak Gali BAB di kamar mandi ya. Ya, oke. Direkam mama. Oh, makin di mama nih. Jadi itu tadi Pak Suami nggak tahu sama sekali ya kalau aku juga rekam. Jadi makanya Pak Suami tadi sempat mundur gitu. Dan hanya doa yang bisa kami panjatkan, semoga Pak Suami selalu diberi kesehatan, umur yang panjang, kemudian rezekinya berkah dan melimpah, dan kami sekeluarga selalu diberi kebahagiaan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Amin ya robbal alamin. Karena tadi itu sempat kelamaan ya ngidupin lilinnya, jadi lilinnya itu ada yang meleleh gitu, makanya ini aku ambil tisu buat ngelap yang netes di atas nampan kue ini ya. Jadi ginilah kami ya sekeluarga kalau ada yang ulang tahun salah satunya biasanya nyiapin kue ulang tahun. Cuman Pak Suami itu nggak nyangka kalau aku beli kuenya karena ini udah malamnya ya. Jadi dari siang tadi aku sama sekali nggak nyinggung-nyinggung masalah ulang tahun ya. Kayak Pak Suami bener-bener ngira aku itu nggak beliin sama sekali kuenya. Nah, kiranya sampai di sini dulu video kali ini. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil manfaatnya ataupun bisa menghibur. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, murah rezeki, tercapai cita-cita. Juga, Kak. Selamat. Doanya. Doanya.